Ella Sophie dan Theodore Bennett adalah pasangan yang sudah berpacaran sejak mereka kuliah. Ella Sophie dan Theodore Bennett adalah pasangan yang sudah berpacaran sejak mereka kuliah bareng di Institut Teknologi Queen, setahun yang ada di negara Selandia Baru. Meskipun ceweknya lebih tua, namun Theodore sangat sanggup mengimbangi pola pikirnya dan mereka terkenal sangat romantis serta saling ngintilin satu sama lain. Hampir nggak ada yang pernah melihat keduanya bertengkar. Sampai kemudian menikah pada Sabtu 5 Oktober 2019 saat Ella Sophie berusia 30 tahun dan suaminya 28 tahun. Namun karena waktu itu masih ada pekerjaan, makanya mengundurkan bulan madunya ke akhir tahun biar sekalian merayakan Natal dan Tahun Baru. Saat udah ketemu waktunya, mereka memilih untuk honeymoon di Selandia Baru, tepatnya di kota Wellington, karena ini adalah kampung halaman neneknya Ella Sophie. Mereka tiba di sana sejak 24 Desember 2019, kemudian menginap di Ibis Hotel Wellington dan mulai menikmati beberapa atraksi, berpetualang di Gua Weta, mengunjungi Selandia, dan menikmati kabel kar yang terkenal. Pada Jumat malam 27 Desember 2019, setelah lelah keliling seharian, pasangan ini memutuskan untuk mampir ke sebuah nightclub bernama Concrete Bar yang letaknya itu nggak jauh dari hotel. Mereka minum alkohol sambil menikmati makanan di sana. Sekitar jam 10-an, saat mereka mau balik ke hotel, ternyata Ella Sophie ketemu dengan teman semasa SMA-nya. Ia pun lanjut di bar, malah ngobrol terus. Sementara itu, suaminya udah ngantuk dan kebelet. Makanya kemudian Theodore pamit pada mereka untuk ke kamarnya duluan, karena perutnya benar-benar kacau. Ternyata sang istri bersama temannya malah nambah minuman lagi, sampai hampir jam 12 malam. Dia akhirnya pamit mau balik. Dalam kondisi mabuk, Ella Sophie minta resepsionis masukin dia ke lift dan pencetin tombol ke lantai 4. Akhirnya wanita itu sendirian tiba di sana dan berjalan sempoyongan menuju ke kamar 415. Ternyata setibanya di sana, terlihat pintu kamar terbuka sedikit dengan ditahan sepatu. Dia mikir mungkin suaminya sengaja melakukan itu karena udah ngantuk, pengen tidur, dan enggak mau dibangunin sebab sang istri kan enggak bawa kunci. Ella Sophie masuk lalu menutup pintu tanpa menyalakan lampu, hanya bermodalkan penerangan dari jendela yang terbuka. Dia lihat suaminya di balik selimut, langsung deh dipeluk dalam kegelapan. Tidak mengizinkan sang suami tidur begitu saja karena ini kan bulan madu mereka. Keduanya pun bercumbu dengan liar, meski nafas masih sama-sama bau alkohol dan kepala pusing sebab mabuk kebanyakan minum. 10 menit kemudian saat bercumbu, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan masuklah seorang wanita yang menyalakan lampu dan ketiganya langsung terkaget. Perempuan yang baru masuk tadi segera mengambil pisau yang ada di meja kamar lalu menyerang Ella Sophie bertubi-tubi hingga wanita itu terkapar tidak berdaya. Si lelaki berteriak sampai petugas muncul, menelpon polisi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya nyawa Ella Sophie tidak terselamatkan. Inilah yang terjadi sesungguhnya menurut kepolisian. Malam itu dalam keadaan mabuk, Ella Sophie salah masuk kamar yang dikira nomor 415, ternyata 413. Di sebelahnya mungkin ada sedikit kemiripan di angka terakhir sampai dia main nyelonong saja. Yang ternyata kamar 413 dihuni oleh pasangan Lucy Walker dan suaminya. Suami istri ini sedang dalam masa memperbaiki hubungan mereka karena Oliver, sang suami, sering teleponan dengan seorang wanita yang diakui hanya sebagai teman biasa. Namun istrinya yakin dia main belakang di balik istrinya. Pernikahan mereka di ujung tanduk.
dan mereka hampir bercerai karena Lucy sangat posesif dan super curigaan. Makanya mereka liburan dari kota Rotua ke Wellington dengan harapan bisa akur kembali. Di malam yang sama, mereka juga minum-minum hingga mabuk lalu masuk ke kamar berbarengan saat waktu menunjukkan jam 11.30 malam. Namun suaminya langsung tidur begitu saja. Sementara Lucy keluar sebentar menuju ruangan room boy yang ada di dekat tangga darurat untuk mengambil sikat gigi karena punya dia patah. Menahan pintu dengan sepatu karena niatnya sebentar doang. Ternyata malah keasikan ngobrol sama room boy dan baru balik 15 menit kemudian dalam kondisi pintu yang sudah tertutup. Balik lagi kemudian sang istri Lucy nyuruh room boy bukain kamarnya dan terlihatlah suaminya sedang memadu kasih dengan wanita yang dia curigai jadi selingkuhan Oliver selama ini. Makanya dengan pisau yang dia pinjam tadi sore dari room boy untuk memotong apel, diseranglah Ella Sophie sampai nyawanya melayang. Sebelumnya, Oliver yang sedang mabuk berat juga mengira bahwa yang datang dalam keadaan gelap adalah Lucy. Makanya mau aja diajak berhubungan badan. Ternyata istri kamar sebelah. Kejadian ini sangat mengagetkan semua pihak, termasuk Theodore yang gak nyangka istrinya bisa pergi secepat itu. Bahkan ia mengakui ini adalah kesalahannya karena ninggalin sang istri di bar sebab perutnya sakit pada malam itu. Sedihnya bertambah saat tahu Ella Sophie sempat berhubungan badan dengan orang lain sebelum ajalnya menjemput. Lucy Walker dihukum atas tuntutan tingkat 2 karena penyerangan tidak sengaja yang merenggut nyawa orang lain. Ia kemudian terkena 7 tahun kurungan penjara. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.